Kota Bogor. Beliau juga menjabat saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Indonesia Jakarta. Nomor eh, bisa dilihat nomor kontaknya, kemudian emailnya juga ada emailnya, eh, bisa dilihat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Dr. Yudi untuk memaparkan kajian webinar ke-49 ini tentang pengembangan, rencana pengembangan wisata edukasi biogas di Kelurahan Jasari. Dipersilakan Dr. Yudi. Tolong jadiin itu kan co-host Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Gagan atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya diberikan akses co-host ya. Yudi Unindra ada dua, tolong dijadikan co-host agar saya bisa share screen. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rudi Masudi STMP selaku Kepala Bapperida Kota Bogor beserta jajarannya yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Ibu Irma ya, Ibu Irma Arlini. Yang saya hormati Bapak Arya Wijaya SPMSI, ya beliau panggilannya Pak Gagan ya, nama keren beliau Pak Gagan selaku penelaah teknis kebijakan Bapperida Kota Bogor. Sekaligus alhamdulillah sudah berkenan. Terima kasih Bapak sebagai moderator dalam kegiatan hari ini beserta seluruh pejabat dan staf pemerintah Bapperida Kota Bogor yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Tak lupa yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sumaryoto, Rektor Universitas Indraprasta PGRI, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi dan sesprodi, mobil khusus Dekan FMIPA Unindra Bapak Dr. Tatan Zinal Mutakin MPD dan Wakil Dekan Bapak Dr. Endang Suhendar MT, Sekretaris Prodi saya Ibu Zakiyah Vita Aini MPD, kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Saifuddin, beliau selaku Kepala LRPM Unindra beserta jajarannya, mobil khusus Bapak Dr. Cipto. Selamat datang Pak Dr. Cipto dan Bapak Kosasi MPD ya, beliau selaku koordinator kerjasama di Bapperida Bogor. Beserta rekan-rekan para dosen, para mahasiswa di lingkungan Unindra, khususnya rekan-rekan di program studi pendidikan biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya pribadi dan teman-teman sharing session. Ya, ini sharing session berdiskusi terkait rencana pengembangan biogas Eduwisata Kelurahan Harjasari, wilayahnya Bogor Selatan. Kenapa kami namakan judulnya adalah rencana? Ya, yang kita tahu bersama bahwa rencana merupakan rancangan, merupakan konsep atau rangkaian tindakan yang sistematis disusun untuk mencapai tujuan. Nah, jadi nama judulnya kami persiapkan adalah rencana. Ya, nanti mungkin di dalamnya ada tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian langkah apa saja yang harus diambil,
kemudian mungkin juga butuh sumber daya, ya tenaganya, alatnya, bahan-bahannya, kemudian mungkin juga waktunya, kapan pengerjaannya, dan yang terpenting adalah bagaimana cara melakukannya. Nah, itu semua masuk di dalam rencana. Kemudian untuk lokasi rencana pengembangan biogas yang ingin kami laksanakan adalah di Kampung Indah Sari. Kampung Indah Sari ini kemarin kami sudah berkoordinasi dengan RW 11, tepatnya adalah di RT 3 RW 11, Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan. Ya, jadi Harjasari merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan. Dan yang menariknya Bapak Ibu, berdasarkan data dari BPS tahun 2025 ya, terbaru, jadi Kelurahan Harjasari ini memiliki karakteristik yang cukup dinamis Bapak Ibu. Ya, dengan kepadatan penduduk yang lumayan tinggi mencapai 18.000 sampai 20.000 jiwa. Nah, jadi ini tertarik untuk kami kembangkan. Yang telah kami laksanakan Bapak Ibu ya, bersama LRPM. Jadi LRPM adalah Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Unindra. Kami telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Bogor, kemudian kami telah bekerja sama dengan Disperumkim Kota Bogor, dan juga yang hari ini yang mengadakan webinar adalah dengan Bapperida Kota Bogor. Sebagian besar seluruh kerjasama terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa Tridharma adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan bukti implementasi dari komitmen kami adalah telah melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di slide di sini, kami telah melaksanakan Abdi Mas di Kelurahan Panaragan, Kota Bogor. Ya, kami sudah merealisasikan ada kurang lebih 5 judul, 5 atau 6 judul itu saya lupa terkait Abdi Mas. Kami sudah melibatkan 13 dosen Bapak Ibu, khususnya di program studi pendidikan biologi. Mungkin saya ringkas sedikit judul-judul Abdi Mas yang pernah kami laksanakan. Salah satunya adalah adanya pelatihan penggunaan alat pengolahan air bersih yang siap pakai atau siap guna. Kemudian kami melaksanakan pengolahan air limbah dengan model microbubble. Kemudian penerapan sistem drainase dan juga ada pengolahan sampah berbasis incinerasi berwawasan lingkungan. Itu yang kami lakukan di Kelurahan Panaragan, Bapak Ibu. Kemudian ada juga kami melaksanakan Abdi Mas di Kelurahan Harjasari. Ya, Harjasari itu ada 7 kegiatan. Ada pelatihan budidaya maggot, ada pelatihan daur ulang limbah backlog jamur, ada juga penggunaan teknologi dalam pengolahan jamur, ada juga sosialisasi pupuk organik cair, dan ada juga sosialisasi pembuatan biogas dan biourin di Kelurahan Harjasari. Itu yang kami laksanakan. Kemudian kami juga melaksanakan penelitian, Bapak Ibu. Yang pertama di Kecamatan Bogor Timur. Ini juga kami melibatkan 13 orang dosen di pendidikan biologi. Kami melaksanakan analisis keanekaragaman dan sebaran tanaman endemik di kawasan Bogor Timur. Kemudian di Bogor Selatan pun kami melaksanakan penelitian dengan judulnya pemanfaatan tanaman endemik oleh masyarakat lokal. Kemudian di Kecamatan Bogor Barat pun kami melaksanakan dengan menginventarisasi jenis tanaman khas di wilayah Bogor Barat. Kemudian di Bogor Utara pun kami melaksanakan penelitian juga dengan melihat sebaran tanaman khas di Bogor Utara. Kemudian Bogor Tengah pun sama dan terakhir kami melaksanakan di daerah Kecamatan Tanah Sareal Bogor. Itu kami melaksanakan
pemetaan serta analisis tanaman endemik di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jadi itulah sekilas beberapa penelitian dan abdi mas yang telah kami lakukan sebagai apa? Sebagai upaya bentuk nyata dari Unindra mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Pasti tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sinergi, menciptakan kebermanfaatan antara dunia akademik dengan dunia birokrasi, khususnya dengan Bapperida Kota Bogor. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu biogas? Nah, untuk mengetahui seberapa mengenal Bapak Ibu atau para peserta yang berada di Zoom ini tentang biogas, mohon Bapak Ibu berkenan mengisi pemahaman melalui link berikut ya. Coba saya share di chat Zoom-nya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya tidak bisa ini ya, chat Zoom ya. Mohon host jadikan saya co-host, mungkin saya tidak bisa chat Zoom. Oh, oke, udah. Ya, silakan Bapak Ibu mengisi link yang sudah saya share di chat Zoom untuk melihat seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu peserta terkait biogas. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba pantau. Ya. Nah, di sini yang kurang mengenal ada 5 orang, cukup mengenal 11, mengenal 6, sangat mengenal satu nih, ada nih 1 orang ya. Mungkin nanti yang rajin bertanya ya, yang antusias, yang sangat mengenal sepertinya nih ya. Ada 13 yang dominan untuk cukup mengenal. Silakan Bapak Ibu, masih saya tunggu. Di sini ada lumayan partisipannya, ada berapa nih? Ada 174 ya. Ya, ini ada berapa nih? Tidak mengenal sama sekali 0, kemudian kurang mengenalnya 6 orang, cukup mengenal banyak ya Bapak Ibu 24, mengenalnya 9, sangat mengenal 1. Wah, nanti saya ingin tahu nih yang sangat mengenal siapa ya. Kita bisa berdiskusi agak panjang mungkin ya Pak Gagan ya. Ini menarik nih Pak Gagan. Baik, sambil menunggu mengisi kuesionernya, ya ini yang dominan adalah yang cukup mengenal tentang apa itu biogas. Saya lanjutkan saja, nanti kita kembali ke respondennya. Ya, nah jadi biogas merupakan salah satu jenis energi terbarukan. Nah, kita tahu bersama bahwa banyak energi terbarukan, salah satunya adalah biogas, ya, yang diperoleh dari berbagai jenis limbah seperti kotoran ternak, kotoran manusia, sampah biodegradable, ya, bahan yang dapat terurai. Ini adalah definisi dari sederhananya biogas, ya. Nah, kiblat dari biogas adalah Cina, Bapak Ibu. Jadi Cina merupakan kiblat global dalam hal pemanfaatan biogas. Jadi di wilayah Cina, di desa-desa Cina itu sudah banyak yang memanfaatkan biogas ini Bapak Ibu. Ya, bahkan memiliki
jumlah instalasi biogas terbesar di dunia. Nah, kalau berdasarkan data yang saya lihat, hampir 30 sampai 40 juta unit digester rumah tangga yang aktif di Cina. Nah, ini sampai saat ini masih terus berkembang ya. Kenapa Cina sangat berhasil? Salah satunya adalah berdasarkan data yang saya lihat didukung oleh pemerintahnya. Ya, didukung oleh pemerintahnya. Nah, jadi dipasoklah terkait dengan mungkin anggarannya, mungkin bahan bakunya, mungkin sumber dayanya dan seterusnya. Itu untuk biogas. Nah, biogas itu sendiri Bapak Ibu, tadi kan definisinya adalah salah satunya dari kotoran ternak. Nah, jadi bisa bahan bakunya itu bisa dari kotoran sapi, bisa dari kotoran kambing, bisa dari kotoran domba, bisa dari kotoran ayam, bahkan bisa dari kotoran manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi di Cina pun ada beberapa wilayah itu yang bahan baku gasnya adalah dari kotoran manusia. Jadi hal yang biasa. Bapaknya bapaknya lagi buang air besar gitu ya, mohon maaf. Ibunya sambil masak. Jadi gasnya itu dihasilkan dari kotoran bapaknya itu. Jadi di toilet ayahnya lagi buang air besar, ibunya sedang masak itu menggunakan gasnya hasil dari proses gas kotoran bapaknya. Itu hal yang biasa di Cina Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau tertarik di Kelurahan Panara, di Kelurahan Harjasari pun bisa diterapkan kalau ingin mau bahan baku gasnya adalah kotoran manusia. Nah, kita masuk ke ediwisata Bapak Ibu. Ya, apa itu ediwisata? Adalah kegiatan wisata yang menggabungkan unsur pendidikan dan rekreasi, di mana peserta melakukan perjalanan sambil belajar secara langsung dari lingkungan yang dikunjungi. Ya, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat di wisata ini beda dengan wisata seperti umumnya. Kalau wisata kan hanya menikmati saja pemandangannya, menikmati mungkin kulinernya dan seterusnya. Tapi untuk eduwisata ini ada unsur bukan hanya melihat, tetapi juga ada unsur belajarnya. Misalnya bagaimana cara membuat biogas, bagaimana mengolah kerajinan tangan, ya. Dan itu juga melibatkan beberapa tenaga-tenaga ahli. Mungkin ada perajinnya, mungkin ada petaninya, mungkin ada pemandunya. Jadi intinya adalah belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Ya, khususnya terkait apa? Terkait pelestarian lingkungan, bagaimana budaya lokal. Ya, jadi di eduwisata ini kita kemas dengan cara santai, dengan cara menghibur. Ya, jadi kita berikan materi di sela-sela mereka berkunjung agar mudah dipahami Bapak Ibu. Contoh yang kami laksanakan ya nanti juga ada di set berikutnya. Itu di sana para pelajar, para mahasiswa, para masyarakat lokal itu mereka yang berkunjung ke tempat biogas ekowisata itu mereka memahami arahnya arahnya geopark itu seperti apa, arahnya konservasi itu seperti apa, ya. Jadi bukan hanya membaca buku di dalam kelas, tapi dia langsung mengetahui implementasinya di lapangan seperti apa. Bahkan masyarakat lokal sekitar pun itu bisa meningkatkan ekonomi kreatif. Ya warga warga sekitarnya terlibat sebagai mungkin penyedia jasa, mungkin juga sebagai pemandu atau juga pengelola produk lokal. Itu di tempat wisata. Nah, kita masuk ke permasalahan kita bersama Bapak Ibu. Kondisi biogas di Harjasari. Ya, ini alamatnya sudah tertera Bapak Ibu di Jalan Kampung Indahsari, RT 3, RW 11, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, ya, Kota Bogor. Berdasarkan informasi dan dokumentasi pada saat sosialisasi Bapak Ibu, ini khususnya dari warga ya. Jadi saya dapat informasi dari warga, dari pihak RT, kemudian juga pihak RW, dan juga ada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini Bapak Misbah ya. Beliau aktif untuk menyuarakan tentang lingkungan hidup.
Ternyata pernah ada tahun 1992 pernah dibuat digester biogas. Ya, bahan bakunya adalah kotoran sapi. Di sana ternyata banyak kandang. Menurut informasi yang kami terima, banyak kandang sapi. Bahkan ada hampir 6 buah digester. Nah, untuk bahan digesternya belum diketahui Bapak Ibu karena sempat menghilang. Ya. Setelah ditelusuri, ternyata sudah tertimbun oleh tanah, tumpukan sampah juga ada. Jadi bahan-bahannya sudah tidak tahu kemana. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah bahannya ya. Bahan digesternya itu, bahan tabungnya itu dari apa? Nah kalau yang kami kembangkan ada dari fiber ya fiber. Ada juga kan dari beton atau dari karet atau dari PVC bisa juga. Nah, ini juga belum kami ketahui. Tapi info yang kami terima pernah ada tahun 92 biogas di sana. Bahan bakunya adalah kotoran ternak. Ya. Yang mendirikan adalah pihak Kementerian Lingkungan Hidup bersama CSR. Ya, ini info yang kami terima. Nah, kita masuk ke kendala Bapak Ibu. Jadi ada kendala-kendala pengembangan biogas ekowisata di Kelurahan Harjasari. Ya, ini juga menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya kita untuk bisa membangun biogas, ya, khususnya biogas ekowisata di Kelurahan Harjasari di Bogor Selatan. Yang pertama adalah masalah pendanaan atau anggaran. Ini ini kalau kita bicara masalah anggaran ya ya pasti masalah kita bersama nih untuk anggaran ya. Karena kalau kalau kita berbicara anggaran pasti meskipun ya secara operasional sangat hemat ya, biogas itu sangat hemat untuk operasionalnya. Tapi untuk membangun di awal ini adalah hal yang tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kami pun mengembangkan ini di Kebumen nanti ada slide berikutnya itu luar biasa untuk perjuangannya. Kenapa anggaran ini menjadi masalah pertama adalah karena dibutuhkan bahan-bahan yang lumayan Bapak Ibu. Ya, dibutuhkan semennya, pasirnya, batu batanya, ya, kemudian digesternya, pipa pipa kedap gasnya, kompor khusus biogasnya. Mungkin juga nanti kalau menggunakan lampu, lampu biogasnya, ya, atau water heater gasnya, itu semua perlu biaya yang lumayan Bapak Ibu ya. Tapi itu invest di awal saja. Untuk seterusnya ya kita tinggal menggunakan saja. Apalagi ada biaya tenaga ahlinya. Ya, nah, ini karena kita kerjasama Bapak Ibu ya, pihak pihak Baperida dengan Unindra, mungkin untuk tenaga ahli ya kami yang melaksanakan Bapak Ibu jika nanti terrealisasi ya. Jadi untuk tenaga ahli mungkin tidak membutuhkan biaya ya karena ini kerjasama. Kemudian yang kedua, mentalitas masyarakat yang kurang mendukung. Ya, apalagi jika ada bantuan. Ini kan kalau tidak salah yang tahun 92 itu ada bantuan hibah dari CSR melalui Kementerian Lingkungan Hidup diberikan 100% gratis ya tanpa kontribusi biaya dari masyarakat. Nah, dengan diberikan gratis itu mungkin ada rasa kurang memiliki ya, sense of ownership ya. Akibatnya apa? Terjadi ya pembiaran. Karena saya nggak merasa beli akhirnya sudah biarin saja tidak tidak maintenance, tidak perawatan, apalagi menggunakannya mungkin tidak melalui SOP dan seterusnya. Kenapa? Karena diberikan 100% gratis gitu ya. Jadi rasa rasa memilikinya agak-agak kurang gitu. Nah, ini mentalitas juga harus harus mendukung bagaimana caranya masyarakat terdekat masyarakat setempat terlibat langsung untuk mengelola biogas ya. Jadi bukan terbentur masalah teknologi biasanya. Biasanya terkait apa? Terkait masyarakat
bagaimana masyarakat mau menjaga, bagaimana masyarakat mau merawat, mau melaksanakan, mau mengembangkan itu saja seperti Bapak Ibu. Ya, ini kendala kita juga di di Kebumen Bapak Ibu untuk mengembangkan biogas terkait dengan mentalitas masyarakatnya. Apalagi kalau ada stigma kotor. Ah, kalau kita main kotoran ternak, kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kerbau, itu jijik ah. Nah, ini kan juga mental juga Bapak Ibu ya. Jadi banyak masyarakat yang masih merasa tidak nyaman juga bagaimana terlibat langsung dengan kotoran. Apalagi kalau kita kerjakan biogas adalah kotoran manusia, itu lebih lebih tanda kutip lagi tuh ya. Jijik lah dan seterusnya ya. Itu merupakan persepsi psikologis sih sebetulnya. Ya, jadi ada kekhawatiran bahwa bau kotoran akan nempel ya pada makanan atau pada minuman atau pada air dan seterusnya. Padahal tidak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sering makan mungkin pecel lele. Ya kita nggak tahu pakan utamanya bisa jadi pakannya mungkin mungkin apa eh, pakan ikan atau juga dari jamban tuh. Kan kalau di desa-desa di kampung ada tuh ya. Ada jamban di bawahnya ada ternak lele tuh. Mereka senang banget tuh eh, kalau buang air di bawahnya banyak ikan. Ya mungkin dari situ. Tapi apakah Bapak Ibu makan kotoran manusia? Tidak kan karena sudah melalui proses. Sudah diproses. Ya ini pun sama. Ya. Jadi api yang dihasilkan dari biogas tidak bau Bapak Ibu. Ya seperti sama gas LPG. Ya. Tapi dia keuntungannya tekanan lebih lebih ringan sehingga tidak mudah meledak gitu Bapak Ibu ya. Oke, apalagi tadi yang ketiga, rendahnya literasi masyarakat tentang manfaat biogas. Jadi kurang pemahaman ya. Udah pemahamannya kurang, kemudian mungkin kesadarannya kurang dan bingung bagaimana cara kerjanya, bagaimana teknisnya. Ya ini juga menjadi masalah, Bapak Ibu. Makanya kita sosialisasi itu bukan sekali dua kali, eh, bisa berkali-kali. Yang kami lakukan di Kebumen pun seperti itu, Bapak Ibu, berkali-kali. Bahkan sebulan 4 kali, bahkan sebulan 5 kali. Untuk apa? Memahami cara, ya, cara bagaimana membuat biogas yang baik dan benar sehingga bisa dimanfaatkan hasilnya. Dan sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar di Kebumen, contohnya. Ya. Kemudian yang berikutnya dibutuhkan sinergitas pemerintah dengan masyarakat. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan penting juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita tidak mendampingi. Jadi harus didampingi dari awal sosialisasi, dari awal pembuatan, kemudian maintenance seperti apa, kemudian produknya seperti apa, kemudian manajemen keuangan seperti apa. Itu juga harus selalu didampingi ya. Nah, biasanya sinergi itu terputus setelah unitnya sudah jadi. Ya, makanya harus selalu dipantau tuh Bapak Ibu. Yang seperti yang kami bangun di Kebumen itu sudah jadi, sudah tidak ada komunikasi, pas kita datang, wah kok nggak ini ya nggak ada gasnya, produksinya kok berhenti. Ya, ternyata itu kendala ya Bapak Ibu, karena kurangnya komunikasi. Ya, jadi kita mempercayakan sepenuhnya setelah gasnya, biogasnya jadi, kemudian gasnya sudah ada bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kita tinggal berapa bulan kemudian, gasnya tidak produksi. Jadi inilah pentingnya sinergitas Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan ini ada studi komparasi ya. Nah, jadi kami telah juga mengembangkan biogas edowisata di Bajemedal Kebumen dan di sana itu sebagai acuan penilaian untuk mendapatkan geopark tingkat UNESCO. Jadi geopark itu Bapak Ibu kan ada tingkat nasional, ada tingkat UNESCO. Nah, di Kebumen itu awalnya adalah tingkat nasional geoparknya Bapak Ibu. Nah, setelah kami bantu membuat bukan hanya biogas Bapak Ibu ya, kami bantu buat master plan-nya, buat bagaimana cara untuk meraih
tingkat UNESCO, dari segi biologi, ekonomi, sosial, sejarah, budaya, semua kami bantu di Kebumen. Nah, alhamdulillah dengan adanya biogas edewisata di sana itu menjadi acuan menurut penilai ya, menurut asesor yang kemarin kami dengar presentasinya adalah menjadi penilaian tertinggi, poin tertinggi untuk menjadikan Kebumen itu geoparknya dari nasional ke UNESCO. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, ini merupakan studi komparasi membandingkan jika jika misalnya apakah bisa diterapkan di Kelurahan Harjasari, nah, nanti kita diskusikan bersama. Nah, ini Bapak Ibu yang kami laksanakan di sana. Ya, ini ada foto saya juga ya. Karena kami melakukan dari nol Bapak Ibu. Ada luas lahannya itu hampir setengah hektar ya. Ini hampir 5.000 lah, setengah hektar 4.176 meter persegi. Ya, ini informasi saja Bapak Ibu. Ini punya lahan rektor kami Bapak Ibu. Ya, rektor kami luar biasa dedikasinya untuk masyarakat. Ya, jadi beliau menyediakan lahan hampir setengah hektar ini untuk apa? Untuk dikembangkan biogas edewisata. Ini dari nol nih. Ya, ini lahannya. Nah, ini kemudian kami membangun ya. Ini unsur-unsur yang ada nanti di biogas edewisata nanti kita bisa sharing Bapak Ibu. Nah, ini lambang lambang Geopark Kebumen Bapak Ibu ya. Ini yang di bawah nih, slide yang di bawah kanan. Ya, ini dari awal itu kita kita usulkan ke UNESCO bahwa menjadi salah satu unsur penilaian penting dalam hal mendapatkan Geopark UNESCO. Mungkin kalau di Bogor mau pun bisa, misalnya ingin ingin ada Geopark, ya tentunya dengan kriteria tertentu ya. Kayak di Sukabumi kan di Ciletuh itu juga ada Geoparknya. Itu menjadi unsur penting penilaian. Nah, kondisi saat ini seperti ini Bapak Ibu. Tuh, ya. Nah, ini sampai sekarang ramai Bapak Ibu. Baik itu kalangan pelajar, baik akademisi, baik dari mancanegara pun berkunjung Bapak Ibu ke sini. Dan gratis ya. Kalau kalau di di sana gratis karena rektor kami tidak tidak melihat dari komersial gitu loh. Karena untuk kebermanfaat bagi masyarakat, ini gratis masuknya. Ya. Mereka belajar sambil bermain bagaimana cara membuat biogas, bagaimana cara menanam, bagaimana hidroponik, ya dan seterusnya ini ada di sini nih. Dan pipa-pipa ini diteruskan ke warga, Bapak Ibu, diteruskan ke warga sekitar. Nah, alhamdulillah ada beberapa RT itu yang tidak lagi menggunakan LPG. Mereka masaknya masaknya pakai biogas ini nih, Bapak Ibu, disalurkan ke beberapa warga. Jadi yang harusnya dia pakai LPG nggak beli LPG gratis, kompornya menggunakan gas dari biogas. Ya, lampunya pun sama. Ada beberapa rumah lampunya pakai lampu biogas, nggak pakai listrik PLN, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa nih kalau kita terapkan di Harjasari. Jadi ibu-ibu kalau masak udah tidak lagi menggunakan LPG, pakainya apa? Biogas dari kotoran sapi kalau ini ya, kalau di Banyumudal. Nah, kemudian kita masuk ke wisata berkelanjutan. Ya, jadi adalah konsep menggabungkan edukasi dengan wisata, ya bertujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna tentang lingkungan, geografi, budaya, konservasi, dengan memastikan manfaat ekonomi. Nah, ini yang saya bold, yang saya tebalkan bahwa Ibu, manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kenapa? Dengan hadirnya biogas edewisata, masyarakat lokal itu ekonominya meningkat, Bapak Ibu. Ya, kenapa meningkat? Dari pendapatan tadi gas. Jadi gas yang dihasilkan itu bukan hanya gas untuk masak, gas untuk lampu, untuk misalnya masak nasi, bukan itu saja. Tapi menghasilkan pupuk. Ada pupuk cair, ada pupuk padat, ada biourin, ada juga POC-nya pernah kami buat. Dan itu dijual Pak Ibu. Ya, dijual satu botolnya itu 35.000 pupuknya.
Nah, berdasarkan hasil testimoni kami, ada videonya nanti kalau Bapak Ibu mau saksikan testimoni para petani di Kebumen yang menggunakan pupuk kami itu lebih subur, ya. Padi yang disiram dengan mereka eksperimen. Jadi kami menyarankan silakan Pak eksperimen. Ya, yang wilayah A pertanian yang menggunakan pupuk konvensional, ya, pupuk sebelumnya gitu ya, saya nggak usah sebutkan merek. Yang pupuk yang wilayah B, ya, pertanian B itu pakai pupuk kami, pupuk hasil dari biogas. Dan hasilnya mengejutkan Bapak Ibu. Ya, mereka yang menggunakan pupuk dari hasil biogas ini lebih subur, lebih cepat berbuah. Ada testimoninya. Ya, ini pun bisa diterapkan di Kota Bogor, ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya, sebelah kiri atas itu ibu-ibu di sana, ya, beberapa rumah di sana menggunakan energi alternatif. Mereka masaknya pakai pakai gas, pakai biogas. Bukannya gas LPG ya Pak Ibu ya. Ini biogas dari kotoran ternak yang tadi itu. Ya ada gambarnya. Dari digester disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah-rumah warga. Ya. Jadi bukan bukan hanya gasnya saja, kami menghasilkan pupuk. Nah, ini pupuk Indraprasta nih sudah ada izinnya juga, nomornya juga sudah kami urus, kami izinnya. Nah, kalau dijual ini harganya 45.000 Pak Ibu. Ya, harganya 45.000. Kemudian ada juga pupuk cair, ya, pupuk cair ini juga sama kami jual 35.000. Kemudian ada juga limbah biogasnya, kemudian POC kami jual. Bahkan ada eh, gas, ya, ada tabung gas. Jadi kalau untuk Pak, bagaimana Pak kalau rumah kita jauh dari sumber sumber digesternya, dari kandangnya? Ya, jaraknya jauh misalnya berapa kilometer, nggak mungkin Pak kita menggunakan pipa, nggak nyampe juga Pak kejauhan. Bisa pakai kemasan ini, kemasan gas, biogas. Ya, ini karet pipis ini, ya. Jadi dengan kemasan ini bisa dibawa kemana-mana seperti tabung LPG Bapak Ibu. Bedanya ini nggak berat, ringan, ya, cuman agak besar aja gitu loh. Namanya kan gas itu biasanya cepat. Jadi menggunakan ini bisa dipakai di mana-mana, ya, tanpa harus ada sumber digester utamanya. Sama wisata nih. Jadi masyarakat yang ke sana, walaupun kami tidak menarifkan, mereka bayar sendiri Bapak Ibu. Ya, ini ada 50 anak saya kasih ya sekian sekian. Padahal kita nggak menarifkan, cuman mereka juga sebagai ucapan terima kasih itu untuk menambah penghasilan warga setempat. Yang mengurus sana pun itu pihak-pihak warga sekitar, Bapak Ibu. Yang ngurus sapinya warga sekitar, yang memasukkan kotoran sapinya ke digester warga sekitar, yang mengurus wisata warga sekitar, yang memberikan pemahaman tentang apa itu biogas warga sekitar, yang membuat pupuk warga sekitar, pupuk cair, pupuk. Jadi semuanya muter ekonominya, Bapak Ibu. Ya, dinikmati bersama oleh masyarakat sekitar. Ya, di sana itu makanya menjadi penilaian utama menjadikan Kebumen adalah geopark dari tingkat UNESCO. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Ada quotes dari saya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Rudi atas paparannya yang sangat menarik ya. Yang dapat saya eh, tangkap dari paparan Dr. Rudi adalah yang menarik adalah yang sudah apa semacam percontohan ya di Kebumen sangat menarik sekali bahwa Bapak Rektor Sumaryoto, Profesor Sumaryoto langsung di mungkin di kampung halaman beliau ya. Yang menarik adalah produk sampingan dari stasiun biogas ini adalah pupuk padat dan pupuk cair tadi ya Pak ya.
Kemudian Bapak jelaskan juga bahwa ternyata hasil pertanian yang menggunakan dari eh, hasil samping dari digesel berupa border Depok Jaya itu ternyata oleh masyarakat sekitar sudah dibuktikan bahwa hasilnya lebih bagus ya pertanian. Kemudian hasil sampingannya juga ada balon biogas ya, jadi semacam tabung gas yang di masyarakat itu dijualnya berapa Pak? Atau kapasitasnya berapa? Ada keterangan Pak? Kalau ininya balon gasnya, tabung gas kalau di masyarakat yang gas melon itu kan 3,5 kilogram ya. Kalau balon apa biogas tadi kapasitasnya berapa berapa apa gitu kilogram atau apa? Nggak ada suaranya. Eh, Tidak terdengar Pak. Enggak, Pak, ini saya Gimana? nggak bisa unmute. Makanya tadi saya di awal saya sampaikan tolong jadikan saya co-host, Pak. Jadi saya bisa juga, Oh, ya. tinggal diklik aja. Tadi ada notifikasi Pak. Tadi eh, Iya, jadi dari hostnya diatur, jadi saya nggak bisa ngatur sendiri nih, Pak. Baik, oh gitu. Oke, kami kalau dilihat dari peserta ya, sekarang ada 175 ya, mayoritas dari kami Pak, dari wilayah kelurahan, 68 kelurahan, dan kami juga mengundang pihak TPS 3R, jadi pengolahan sampah di Kota Bogor. Kemudian juga kami mengundang Pokdarwis, kelompok sadar wisata ya, dan juga rekan-rekan dari OPD-OPD seluruh Kota Bogor. Baik para hadirin, kita langsung ke langkah selanjutnya adalah berdiskusi mengenai paparan dari Dr. Rudi. Maka bagi yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya dimohon untuk resen atau bisa di chat ya. Jadi sebaiknya saya langsung resen, jadi kita komunikasi langsung. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau saya persilakan dari kami sendiri. Ibu Lucy mungkin ada pertanyaan. Maka Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan dari para hadirin peserta Izin Pak kepada narasumber. Moderator, Oke, silakan Pak Bu Ratu. Mangga Bu Ratu. ya, punten Pak Yudi, dari yang disampaikan tadi Pak, eh, kira-kira sejauh ini dari apa yang sudah dilakukan, itu respon dari warga bagaimana Pak? Terutama dari sisi ini ya, apa namanya, bau gitu, dampak dari terutama bau ya di udara Pak. Karena itu saya pikir eh, kalau dari bentuk fisik mungkin masih bisa diantisipasi dengan menutup rapat misalnya seperti itu. Tapi kalau bau ini kan yang bawa udara ya Pak, gitu. Yang ininya alirannya itu nggak bisa kita hindari seperti itu. Itu saja dulu Pak Yudi, nuhun. baik, Ibu, terima kasih. Langsung gimana, Pak Gegan? Maaf. Silakan lah. Kalau Pak Yudi bisa langsung menjawab, dipersilakan. Oh ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi ada strateginya Ibu. Strateginya adalah cari lokasi yang agak jauh dari rombongan warga. Jadi agak jauh misalnya di Harjasari agak padat gitu ya. Nah nanti kita bangun digester biogasnya agak jauh. Nanti yang menyalurkan kan pipa Bu. Pipa itu pipa-pipa gas ionya itu ke masyarakat. Jadi caranya biar tidak bau agak jauh sama seperti yang di Kebumen pun sama Bu. Dia agak jauh dari masyarakat, agak ke hutan dikit gitu atau agak ke lapangan atau kemana sehingga dari segi baunya
mengurangi lah gitu lingkungan sekitar. Itu Bu strateginya dari kami Bu. Bagaimana Bu Ratu? Cukup puas atau ada pertanyaan selanjutnya? Ya, ya Pak Yudi, kalau misalnya itu artinya kan harus cari lokasi yang agak jauh ya dari kerumunan warga. Terus berarti itu paling nggak berupa lahan kosong, Ya, di mana di situ ada parameternya mungkin sekian puluh meter gitu ya dari. ya, Nah, gimana dengan apa namanya untuk menghindari supaya air tanah tidak tercemar, Pak? Kan itu dibangunnya di bawah ya. ya, Eh, Misalnya ya, terutama kalau di Bogor itu kan kita termasuk daerah yang eh, apa namanya Pak di kepung gunung gitu ya, di mana pergerakan tanah itu cukup cukup ini gitu, cukup apa sering juga terjadi gitu, gempa gitu ya. Terus mungkin juga longsor itu juga kan mungkin eh, sebagai pemicu beberapa titik gitu itu rawan pergerakan tanah gitu Pak. Nah, kalau sampai bocor atau tempat penyimpanannya itu jadi ini gitu ya, terdampak seperti itu gimana Pak? ya. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah untuk gas yang terbuat dari fiber itu aman sampai 25 tahun sampai 30 tahun Bu. Untuk tingkat digiesternya Bu ya aman. Kecuali yang bahan baku untuk digesternya dari beton Bu, dari semen. Nah itu kalau dari semen, kalau ada gempa atau ada gerakan tanah, dia itu akan ada celah bocor. Nah, makanya bahan yang terbaik yang sudah kami eh, kembangkan adalah dari fiber. Ya, fiber ini sudah diuji juga. Nah, dari Cina langsung Bu di sana hampir 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun masih bertahan. Jadi insya Allah tidak mencemari gitu Bu. Karena ada ditabung kotorannya, gasnya ditabung dan tanah-tanah sekitarnya tidak tercemar oleh gas itu sendiri. Jadi insya Allah aman Bu. Begitu Bu. Oke, gimana Bu Ratu? Cukup puas? Gimana? Ya, sudah cukup Pak Yudi, Pak Gandhi, terima kasih. Sama-sama Oke, Ibu. Pak Yudi, saya ingin menyambung dulu ya. Saya Ya, pernah lihat siap. di sosmed ya, biodiesel itu ada yang terbuat yang tadi Pak Yudi sudah sebutkan bahwa dari bahan karet Pak ya. Ya, Saya lihat, saya pernah lihat di sosmed itu bahan karet itu malah tidak dipendam di atas permukaan tanah, tapi itu saya lihat sih emang itu sampahnya sisa dapur ya. Jadi lebih untuk rumahan-rumahan gitu. Apakah ada pengalaman gitu Pak Yudi mengenai digester yang terbuat dari karet itu ya, dari karet itu. Kalau saya lihat di sosmed itu bisa untuk tadi sampah dapur aja cukup gitu ya. Jadi saya lihat di sosmed itu langsung jadi seperti balon tadi. Saya kapasitasnya mungkin untuk 1 minggu lah kalau nggak ada saya lihat itu. Apakah Pak Yudi pernah ada gambaran untuk produk digester yang dari karet tersebut? ya, terima kasih Pak Gagan. Jadi tadi yang saya tampilkan adalah solusi jika untuk dibawa kemana-mana Pak. Misalnya Hmm, yang jauh dari tadi pusat digester kan kalau yang dekat dengan pusat digester tidak usah menggunakan karet tadi Pak karena sudah ada pipa-pipa. Jadi kompornya itu langsung ya, ke pipa gas disalurkan ke warga-warga sekitar. Nah, itu adalah solusi kalau jauh dari pusat gas. Pak, ya, saya ya, kan mau bawa ke Jakarta misalnya. Saya mau bawa ke ya, Jakarta, Pak. Gimana? Ya udah pakai pakai tadi, pakai kemasan namanya. Kemasan ada yang 3 meter kubik, ada yang 7 meter kubik, ada yang 12 tuh, Pak. Jadi itu adalah solusi alternatif jika ingin menggunakan gas tapi jauh dari sumber utama gasnya gitu loh, Pak. Itu Pak yang saya maksud, Pak. ya. Ya, maksud saya kayak yang saya lihat, maaf di sosmed itu ada biodiester yang semacam apa namanya built-in gitu. Jadi saya kurang tahu tuh di Indonesia sudah ada apa belum. Saya pernah lihat gitu ya di sosmed itu bentuknya seperti balon, tapi emang itu untuk masyarakat di sana ya di Eropa itu dia dari sampah organik di dapur gitu ya. Kemudian mungkin di dalam apa karetnya itu digester itu sudah ada saya kurang tahu Pak. Jadi semacam eh,
apa namanya fermentasi kali Pak ya, jadi fermentasi, Ya, jadi akan keluar gas dari situ. Apakah di Indonesia sudah pernah ada gitu? Mungkin Pak Yudi pernah lihat atau gimana? ya jadi untuk digester itu kan macamnya banyak Pak. Penampungnya ya, penampung gas itu banyak. Ya, Ada dari fiber, ada dari beton yang tadi saya sampaikan, dari beton semen, hmm, ada dari balon. Nah, yang di hmm. Eropa itu atau sebagian wilayah Cina, India pun ada, Pakistan pun ada itu balon, Pak. Tapi Balon itu ya. kalau balon yang kita terapkan agak ribet bagi rumah tangga itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena Oh sumbernya gitu. sumbernya harus dimasukin, Hmm. kotorannya atau dari Ya sampel ya seperti itu saya organiknya lihat ya. gitu loh. Jadi agak ribet gitu, Hmm. Pak. Oke Itu ribet oke. itu digesternya aja sih, bentuknya aja gitu. Tapi kalau Betul yang betul. dari kami itu tidak ada kotorannya, Pak. Hanya benar-benar pure gas gitu loh, Pak. Jadi tinggal digunakan saja. Oke Nah, tapi kalau misalnya tempatnya bisa untuk digesernya dari balon gitu loh, ada gitu, Pak. oke. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Putri Cita dari BKD. Izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan untuk membuat biogas? Ini, demikian Pak Idi. Langsung dijawab aja, Pak. Ya. Jadi pertama kali kita buat gas itu hampir 30 sampai 35 hari dulu, Pak, biar bagus, Pak. Ya, untuk pertama kali awal, Pak ya. Nah, itu jadi kalau misalnya biar apinya bagus, nyala apinya biru, kemudian baunya sudah tidak ada, hampir 1 bulan, Pak, 1 bulan. Untuk digeser awal ya dengan ukuran 7 meter kubik ya. Ada juga yang lebih besar, ada yang 12 tergantung pemakaiannya. Apakah 1 RT, apakah 2 RT ya. Jadi pertama kali kita buat digester gasnya itu 1 bulan tuh harus harus kita tunggu gasnya biar efektif. Tapi kalau misalnya proses pembuatan biogasnya itu tergantung kotorannya, Pak. Kotoran yang paling bagus adalah kotoran sapi. Kami sudah menggunakan kotoran ayam, kotoran domba, kotoran kambing. Yang lebih bagus metannya itu lebih muncul cepat keluarnya adalah sapi, Pak. Ya, itu 1 minggu pun udah ada Pak gasnya. 1 minggu, 12 hari, 15 hari, cuman belum maksimal. Nah, nanti setelah 1 bulan itu sudah maksimal, seterusnya pun tiap hari pun ada, Pak. Jadi nggak ada jeda, Pak. Saya mau pakainya berarti seminggu lagi, Pak ya. Tidak. Setelah 1 bulan itu seterusnya dipakai. Selama ada pasokan kotorannya, gasnya itu akan terus muncul. Nah, gitu, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Ibu Putri Cita cukup puas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Safrijal dari Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup, di Perumkim ya. Izin bertanya, untuk pembuatan biogas ini membutuhkan lahan ya. Dan untuk wilayah Jasari sendiri, apakah lokasi sudah ada? Karena Jasari cukup padat dan tidak ada lahan kosong. Eh, Ya, silakan dijawab Pak Yudi. Ya, ini Kondisi di baik, Pak. Jadi kami sebelum kami sampaikan terkait Harjasari, kan sebelumnya udah ada sosialisasi, Pak ya. Ada ya, sosialisasi terkait pembuatan biogas di Harjasari. Itu kemarin di kelurahan, kalau tidak salah Kelurahan Harjasari. Nah, itu ada beberapa warga yang menyampaikan, Pak. Pak, kami hmm, pernah ada di tahun 92 tadi yang saya sampaikan, Pak. ya, ya, Ada, ya. wah, itu pun saya masih kecil, masih SD katanya. Cuma tidak Hmm, terawat, Pak. Nah, makanya saya bilang, Pak, tolong difotokan nanti saya sampaikan pada saat nanti webinar. Didukung juga oke. datanya oleh Bapak Misbah dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, mungkin di sini ada Bapak Misbahnya juga boleh silakan merespon juga. Jadi di sana pernah ada, tapi sudah dari tahun 92, saya nggak tahu gimana ceritanya, sudah tidak terawat. Bahkan ada beberapa wilayah itu sudah jadi milik orang lain tanahnya gitu. Ya, jadi yang tadinya banyak banyak peternak sapi, mungkin Bapak Ibu yang di sini warga Harjasari, itu letaknya ada di RT 1 RW 11. Itu pernah ada biogas. Nah, jadi mungkin di situ bisa dimunculkan kembali, bisa dikembangkan kembali gas yang pernah ada dulu gitu loh. Jadi Arjasari itu eh, lokasinya ada ya dari informasi warga sekitar. Gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya di sini di kami ada warga situ Pak ya, Pak Sahal. Tapi nanti aja Pak Sahal, ditahan dulu pertanyaannya Pak Sahal. Hmm.
Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Fitriani. Izin bertanya apa saja komponen utama penyusun biogas dan komponen manakah yang paling berperan untuk menghasilkan panas atau api ya maksudnya mungkin ya. Jadi komponen utama penyusun biogas dan komponen manakah yang paling berperan dalam untuk menghasilkan api gitu ya. Apa ada maksudnya mungkin apakah dari gas yang keluar itu, setahu saya kan gas metan Pak Yudi ya? Metan ya Atau Pak, gimana? metan. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi unsur utama gas itu adalah CH4. CH4 itu adalah metana. Itu kisaran sekitar 50% sampai 75%. Itu adalah unsur paling penting dalam membuat biogas. Ya. Kemudian ada juga unsur CO2. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Nah, ini lebih kecil, sekitar 25% sampai 45%. Nah, kalau CO2 ini nggak ada unsur terbakarnya. Jadi misalnya ada CO2 kita bakar, gitu, tidak terbakar. Jadi yang terbakar adalah CH4. Ada juga nanti di dalamnya ada nitrogen, ada hidrogen, ada juga hidrogen sulfida atau H2S. Ada juga unsur oksigen yang cuma sedikit, sekitar 0 sampai 2%. Dan juga ada unsur airnya H2O. Jadi yang dominan adalah tadi ya, CH4. Begitu Pak Gagan. Oke, terima kasih Dr. Yudi. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anizar dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Bogor. Berapa ekor sapi atau domba atau kambing yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah biogas yang baik itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Kalau yang sederhana kita lakukan, ya sederhana ya, itu 1 ekor kambing pun bisa menghasilkan biogas. 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, ya atau kotoran kita deh, kotoran kita masukkan ke botol itu ya, itu juga akan menghasilkan gas. Dan gas itu kan bukan hanya dari kotoran, dari sampah organik pun bisa menghasilkan gas. Contoh Bapak Ibu, pernah terjadi ledakan gas di tumpukan sampah Bantar Gebang. Itu kan Oke. karena gas yang dihasilkan dari gas apa? Sampah organik. Jadi semua unsur bisa dijadikan gas. Secara sederhananya begitu praktiknya. Ya. Terus tadi berapa ekor sapi? Di sana itu 1 ekor sapi itu bisa untuk 3 sampai 5 rumah. Nah, jadi yang kami buat di sana itu 1 ekor sapi bisa 3 sampai 5 rumah. Itu full penggunaan gasnya tanpa henti itu. Mau masak kopi, masak mie, masak nasi. Pokoknya kompornya full. Itu 1 ekor sapi 3 sampai 5 rumah. Yang kami miliki di sana ada sekitar 10 sampai 12 sapi. Itu bisa untuk 1 RT itu Bapak Ibu di sana ya, di Kebumen ya. Jadi orang-orang sana itu udah tidak lagi beli LPG, tidak lagi beli gas, jadi menggunakan tadi biogas yang telah kami kembangkan. Demikian Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Leni, Kelurahan Pemayanan. Ini pertanyaannya masih menggantung ya. Ibu Leni, Mangga, kalau mendengarkan saya, Ibu Leni, Kelurahan Pemayanan, izin bertanya. Nah, pertanyaannya belum diketik nih, Bu Leni. Aku mau langsung bertanya, Bu Leni. Oke, oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Dipersilakan atau Pak Sahal ya, Pak Sahal, mendengarkan saya, Pak Sahal sebagai warga Arjasari, apakah ada pertanyaan? Izin Pak, dengar suaranya Pak ya. Nah ini Saya warga kedengar sana Pak, Pak Yudi, betul, sahabat kami ini. kedengar suara saya Pak. Izin. Ya, Terdengar Pak, terdengar. terdengar. Oke. Izin Pak, sebetulnya saya baru Pak di Harjasari, baru 3 tahun 4 tahun, Oh, jadi belum begitu mengenal, tapi saya lama di Muarasari ya Pak. Betul memang pernah ada di Muarasari berbatasan langsung dengan Harjasari Pak. Tepatnya di belakang SD Muarasari 2. Itu dulu waktu saya kecil mungkin ya Pak. Pernah dibangun atau dibuatkan lah gester itu tapi dari beton Pak. Ya Nah, betul. permasalahannya itu memang di Muarasari perbatasan Harjasari itu banyak kandang sapi yang memang permasalahannya itu untuk mengurangi si kotorannya itu disiram Pak. Banyak banget disiram yang akhirnya itu masuk ke
Solokan, kemudian yang lebih parah lagi ke sungai, Pak. Nah, itu Hmm. kan masalahnya mungkin coba ditelisik di Muarasari dan perbatasan dengan Karjasari itu terutama di RT apa di RW 5 gitu, Pak. Itu Hmm. permasalahannya bahwa kandang sapinya itu si kotoran disiram, Pak, ya. Akhirnya si kotoran itu langsung ke mana? Ke sungai yang pasti menimbulkan bau gitu ya. Tapi mungkin warga situ sudah biasa, Pak. Bagi kita yang hanya lewat sekali-kali kan mungkin itu menimbulkan bau ya, sangat bau sekali. Nah, yang tadi jester itu atau pengolahan limbah biogas itu betul sudah tertimbun kayaknya udah lama. Yang lebih parah bahwa kandang sapi itu dekat SD, Pak. SD Muarasari 2. Muarasari 2. Nah, izin Pak bertanya saya sedikit bahwa kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada eh, sampah rumah tangga atau biodegradable itu Hmm. bisa diuraikan ya Pak. Bisa, bisa. Nah, itu efektif nggak Pak? Maksudnya berapa lama gitu kan dari sampah rumah tangga itu yang mungkin bisa dibuat biogas atau secara skala rumah tangga ya Pak, yang bisa menghasilkan gas. Nah, yang kedua yaitu tadi di Harjasari betul Pak, tadi banyak pertanyaan bahwa lahannya kan kecil ya Pak, banyak bahkan banyak kandang sapi yang beririsan langsung dengan rumah warga. Nah, itu gimana Pak cara mungkin bisa dibuatkan geser skala skala kandang lah Pak ya, bukan skala skala geopark gitu kan. Izin Pak, gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung respon Pak Gagan. Langsung ya, silakan, silakan Pak Ya, Yudi, terima Dokter Yudi. kasih Pak Sahal atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Sahal, kalau kita berbicara masalah biogas, sama kebermanfaatannya dengan pohon kelapa, Pak. Pohon kelapa itu kan semuanya juga berguna. Dari ujung kelapa sampai akarnya pun berguna semuanya. Pun begitu biogas. Jadi yang tadinya dibuang-buang tuh kotorannya, dibuang-buang mungkin urin sapinya, nggak boleh itu, Pak. Yang kami lakukan adalah tadi urinnya bisa urin sapi atau urin dari apa kambing kita bisa jadikan pupuk dengan tentunya dengan treatment Pak ya, bukan langsung urin sapinya kita siramkan ke tanaman mati Pak. Jadi treatmentnya gitu. Jadi tidak ada yang terbuang Bapak Ibu ya. Kemudian apa kotoran yang padatnya kan nanti keluarkan ada yang padat ada yang cair ya atau sisa-sisa air sisa-sisa dari urin. Itu pun kita buat pupuk juga, yang padat kita buat pupuk, yang cair kita buat pupuk, ya, jadi semuanya nggak ada yang terbuang. Ya. Bahkan tahun ini ada 2 atau 3 ekor sapi itu yang kami kembangkan buat dijual juga menghadapi Idul Adha Bapak Ibu ya. Pak Rektor juga dari sana ngambilnya tuh. Jadi semuanya siklusnya seperti manfaatnya pohon kelapa, tidak ada yang terbuang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya di Hardasari? Kalau menurut kami, Bapak Ibu ya, dari tim Unindra, bahan baku biogasnya adalah kotoran manusia, sepiteng. Itu kan mau ada biogas, mau nggak ada biogas, emang harus ada sepiteng di rumah masing-masing. Jadi yang tadi sepiteng tadi langsung ke digester, nggak ada baunya. Cuma tadi kan masalahnya mau nggak nanti makan dari hasil yang tadi. Ya padahal sih nggak jadi masalah ya. Jadi solusi solusi terbaik di Harjasari adalah sumber utama gasnya adalah kotoran manusia. Jadi tidak ada bau sapi ya bau kandang. Kenapa? Ya dari sepitengnya itu langsung disalurkan ke digester sehingga dari digester langsung pipa-pipanya ke gas-gas warga gitu. Mungkin itu Pak dari saya Pak usulannya Pak. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya dulu ke Pak Sahal ya, ke Pak Sahal sebagai saksi hidup waktu kecil katanya di Muarasari, Pak Sahal ya. Itu setahu saya kalau Muarasari kan masih banyak lahan kosong Pak ya. Sekarang saya nggak tahu ya, dibanding dengan Arjasari kan dari padat ya. Ya kondisi sekarang kadang sapi itu masih ada nggak Pak, Pak Sahal? Menurut yang sepengetahuan Pak Tahu Sahal. saya itu di RW 5 itu masih ada beberapa kandang sapi Pak. Nah, ya langsung kandang sapi itu langsung ke sungai Pak. Jadi pinggir Hmm. sungai itu kandangnya tuh. Jadi nggak tahu Tapi ya itu sekarang prakteknya seperti apa, tapi nggak setahu itu saya masuknya udah wilayah Muarasari ya Pak Sahal ya. jadi Bukan eh, kayak yang kadang sapi. berbatasan gitu Pak.
Jadi jalan Utama. itu antara jalan sebelahnya Muarasari, sebelahnya Harjasari. Nah, sisi dulu itu mungkin sampai sekarang masih ada di wilayah Harjasari yang berbatasan langsung Harjasari. Itu kandang yang di pinggir kali, Pak. Jadi Oh, gitu. sepahaman saya sih, sepengetahuan saya masih disiram, Pak, itu. Siram ke Oh, sungai ya, gitu. Si ya, kotorannya selalu. gitu. Kemudian tadi Pak Oke, belum terima terjawab, kasih. Pak. Satu, Nih, yang sampah Oh rumah iya, iya. tangga, rumah tangga atau biodegradable itu ya, hmm. bisa berapa lama Pak? Atau pernah dicoba belum Pak? Dari sampah rumah tangga sampai jadi gas biogas berapa Ya, lama? ya. Mohon maaf tadi saya terlewat ya Ya, yang tentang sampah rumah tangga. Untuk sampahnya bukan sampah yang tidak bisa terurai ya Bapak Ibu ya. Nanti betul betul. plastik dimasukin, Iya botol betul plastik. Pak. Ya, Bukan ya Bapak sampah Ibu. dapur lah Pak ya, sampah Ya, dapur. sampah-sampah yang udah Organik, terurai. organik ya, sampah Organik. organik. Organik-organik misalnya sisa-sisa sayuran, sisa buah ya, apalagi di pasar banyak gitu ya. Itu pun kami kembangkan di Kebumen tapi beda desa. Namanya Desa Mergosono. Itu bahan utamanya adalah sampah di rumah tangga. Tapi permasalahannya adalah gasnya agak lama, Bapak. Ya, jadi yang harusnya bisa untuk seharian, tapi karena dari bahan bakunya sampah rumah tangga tidak maksimal. Ya, menurut saya sih yang bagus adalah dari kotoran, ya kotoran manusia, kotoran ternak. Kenapa? Karena semakin banyak pemakaian kan itu semakin gasnya kan semakin dibutuhkan banyak. Ya, pengalaman kami buat di Mergosono, Desa Mergosono itu sana sering ditelepon kami Pak, Pak ini kok gasnya udah habis, oh Pak cepet banget ini baru berapa kali pakai gas. Nah, oh ternyata lebih efektif menggunakan kotoran ternak gitu Pak, atau kotoran manusia. Demikian Pak. Oke, Terima kasih Pak. bagaimana Pasal? Siap. Cukup Terima kasih jelas ya. Pak Moderator. Selanjutnya di kolom ya, ya sama-sama Pasal. Di kolom chat ada pertanyaan dari mahasiswi semester 8 Universitas Indonesia PGRI, Mbak Hidayatus Solihah bertanya bagaimana cara minimalisir bau dari teknologi biogas ini agar tidak mengganggu akan biogas ketika masak di dapur ataupun yang lainnya. Silakan Pak Yudi. Ya, baik. Ini mahasiswa saya nih kayaknya ya, Hidayatus Ya, Soliha. ya. Semester Panggilannya 8 Gatus udah nih. sih udah nyusun skripsi kayaknya. Iya, ini biasa Pak kalau lagi nyusun skripsi ini biar lancar skripsinya nanya nih Pak. Baik, Atus, bagus pertanyaannya. Yang tadi saya sampaikan, kenapa bau? Karena nggak dimanfaatkan. Kotorannya ya berserakan di mana-mana, kemudian urinnya berserakan di mana-mana, bahkan tadi kata Pak Sahal kan di selokan juga banjir tuh hasil dari apa sampah-sampah biogasnya. Kenapa? Karena nggak dimanfaatkan. Nah kalau dimanfaatkan nggak bau, ada kotorannya langsung dibuat pupuk, ya ada urinnya langsung dibuat pupuk. Jadi tidak ada sisa-sisa di sekitar kawasan biogas itu eh, yang membuat bau gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, rasio. Ya, rasio memberikan kotoran ternak dengan air itu harus seimbang. Bisa 1:1, bisa juga 1:2, tergantung jenis kotorannya. Nah, kalau kita unsurnya itu lebih lebih banyak kotorannya, ya semua kotoran, air yang nggak ada, itu pun pengaruh ke bau juga, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa untuk rasio harus seimbang, bisa 1:1 atau 1:2. Kemudian kalau kita nggak tutup, nah itu kan ada bioselarinya gitu, ada outlet kan biogas itu ada inlet, ada digester, ada outlet. Nah, outletnya ini adalah kotor-kotoran yang sisa-sisa dari digester. Itu kalau bisa Residunya Pak ditutup, ya. ditutup, ya. Hmm. Kenapa masih bau nggak ditutup? Ya, makanya yang kami kembangkan di sana itu kita tutup, jangan sampai dia dibiarkan terbuka sehingga aromanya kemana-mana. Itu sih Pak dari kami Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Cici Tirasmi dari Unida juga. Apakah ada dampak lingkungan jangka panjang dari residu dari yang tadi sambungan dari tadi hasil pengolahan biogas yang perlu diwaspadai? Demikian Dokter Yudi langsung dijawab. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, selama dia itu ada di dalam tabung, di dalam digester, itu tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Yang berdampak adalah jika bocor.
Nah, kenapa bocor? Karena mungkin tadi bahan utamanya adalah beton, ya, atau misalnya dari semen, ada gempa atau ada getaran di tanah, dia akan retak bocor. Nah, itu mencemari kemana-mana gasnya. Nah, selama dia aman, kemasannya aman, tidak akan mencemari. Makanya tadi saya sampaikan dengan bahan yang terbuat dari fiber, tadi ada gambarnya, itu bertahan sampai 25 tahun, sampai 30 tahun. Nanti sebelum usianya itu bisa diganti gitu loh. Khawatir khawatir bocor, ayo kita ganti, kita alihkan yang digester baru. Gitu Pak, solusinya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sulasi dari Kelurahan Mekawangi. Jarak penampungan tempat kotoran sapi berapa meter ya untuk ke dapur warga yang akan memakai hasil biogas? Mungkin ada aturannya atau standarnya gitu, Dokter Didi, mangga. Baik, terima kasih. Untuk jaraknya relatif Pak ya. Relatif kenapa? Semakin banyaknya pasokan, semakin banyaknya kotoran, maka jarak jarak 10 meter, 15 meter pun masih bisa, Pak. Ya, tapi kalau misalnya pasokannya sedikit, ya harus harus jangan jauh-jauh. Ya, tadi saya sampaikan misalnya bahan bakunya kotoran manusia, sama jarak sepiteng dengan jarak tempat masak ya paling 5 meter, 10 meter gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah jarak tergantung pasokannya, tergantung sumber gasnya. Semakin banyak kotorannya, itu semakin jauh jangkauannya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan di kolom chat sudah selesai pertanyaannya. Apakah dari peserta di Zoom masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Eh, Kalau bisa ditarik kesimpulan dari saya sebagai moderator, Pak Yudi ya. Ini kan webinar ini menyoroti dengan judul rencana pengembangan ya wisata ekowisata dengan mungkin semacam studi komparasi Pak Yudi ya. Atau gimana Ya, maksudnya? Studi ya komparasi ya benar. dengan biogas atau di wilayah Kebumen ya. Diharapkan mungkin ke depannya kelurahan-kelurahan di Kota Bogor bisa apa namanya bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Kebumen demikian Pak Yudi. Ya, itu Ya, Pak. tentunya dengan teknisnya mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Demikian ya, Pak Yudi ya. Mana saja kelurahan-kelurahan di Kota Bogor yang berpotensi untuk minimal mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh yang terhormat Pak Profesor Rumaryato, Rektor Unindra, eh, bisa dikembangkan juga di wilayah-wilayah Kota Bogor ya. Kemungkinan memang Kota Bogor yang saya ketahui, Pak, kebanyakan yang masih wilayahnya luas dan masih lahan pertanian itu kebanyakan di Kecamatan Bogor Selatan, Pak Yudi ya. Jadi Oh mungkin iya. tadi yang kata Pak Sahal, perbatasan dengan Hajasari itu Muarasari yang saya pernah ke sana itu setahu saya sih masih banyak lahan kosong yang perkebunan dan sebagainya. Mungkin sebelahnya Hajasari, Muarasari bisa dikembangkan di situ kalau masih ada ya. Eh, Demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, eh, bagi yang tadi bertanya absensi ya, bagi rekan-rekan dari Yunindra, kebetulan saya juga sekarang jadi warga Yunindra, Pak Yudi ya. Eh, Iya. Apa saya ada ya? Punten Oke, Pak ada Gandhi, pertanyaan lagi? ya Mangga, izin Pak. satu lagi, kalau masih dimungkinkan dari sisi waktu, Mangga, 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 Bu ya Ratu. boleh ya Pak Yudi. Ya, silakan Bu. Ya, ya. Ya baik. Pak, kalau dari sisi biaya tuh Pak, gimana? Soalnya sepertinya pemasangan awal itu yang paling besar ya Iya, iya, betul. anggarannya karena harus membangun digisternya segala, Iya, kemudian bahannya juga mungkin gitu ya untuk spesifikasi tertentu hanya bisa diperoleh di toko tertentu atau mungkin produsen tertentu yang mungkin nggak ada di Bogor gitu mungkin akhirnya dampaknya biayanya juga akhirnya lebih tinggi gitu. iya. Mangga. Itu aja Baik, dulu Pak Yudi mohon ininya ya. lah. Sepertinya Bu Ratu tertarik ya untuk membangun, mengembangkan biogas deh. Sudah ke teknis ya. Jadi Ibu, terima kasih Bu. Untuk anggaran biayanya, tadi yang saya sampaikan di awal saja kita invest Bu. Ya.
Untuk ukurannya ada yang 3 meter kubik, ada yang 7 meter kubik, ada yang 12 meter kubik, dan seterusnya. Nah, itu bervariasi, Bu, untuk harganya. Untuk kisarannya, ya ada yang 20 juta untuk digesernya ya, ada yang 30 juta, ada yang 45 juta, tergantung besarnya tadi ukuran yang saya sampaikan. Kemudian itu di luar dari digesernya. Yang kita butuhkan apalagi ya semen, kemudian pipa-pipanya, kemudian juga bangunannya untuk kandang kambingnya, kandang sapinya, atau bangun khusus kalau pakai menggunakan kotoran manusia. Jadi relatif sih Bu ya. Nanti Ibu mau yang ukuran berapa? Nah, itu nanti kita kasih rekomendasinya. Kemudian bahan-bahannya ini kita kebanyakan dari Cina, Bu. Kan tadi saya sampaikan, jadi Cina itu sebagai pusat biogas itu di sana banyak. Jadi kita kalau mau ya bisa impor dari Cina. Bahkan untuk tabung yang tadi yang balon tadi yang Pak Gagan tanyakan itu dari Cina itu, Pak. Kita belum bisa buat itu, Pak. Demikian, Ibu, semoga terjawab. Oke, mungkin ya, tadi sudah Pak Yudi, Dokter Yudi sudah menunjukkan bahwa yang terbaik sebenarnya dari sapi Pak ya, kotorannya Pak ya, Ya, yang terbaik ya. sapi, Pak. Yang sudah kami lakukan itu dari berbagai jenis hewan, sapi yang paling bagus, Pak. Oke, oke. Punten Pak, Selanjutnya ada pertanyaan dari boleh Bu saya Ratu. lanjut dulu Pak Ya, Gandhi? mangga, mangga, Iya, mangga Pak Bu Pak, Ratu. jadi punten nih kalau misalnya mau diterapkan di kelurahan ya yang mungkin kondisi wilayahnya juga beda-beda gitu ya. Mesti perlu ada seperti riset dulu gimana topografinya, gimana kok sosial ininya gitu ya Pak. Nah berarti kalau misalnya mau diterapkan di satu wilayah tertentu di Kota Bogor, diawali dengan langkah-langkah tadi, kemudian mungkin untuk meringankan itu mungkin harus kalau tidak ada investor eh, khusus gitu ya, Pak ya perusahaan tertentu mungkin masyarakat perlu bersama-sama gitu ya membuat ini gitu dan nantinya untuk maintenance-nya kan juga perlu ada biaya gitu ya mungkin berarti kalau satu wilayah atau kelurahan memutuskan membuat ini gitu ya menerapkan metode ini berarti rancangannya itu harus jauh ke depan ya Pak gitu bahwa nanti biogas ini juga harus bisa jadi modal usaha gitu Ya, mengembang usahanya. Nanti akan kembali dipakai keuntungannya disisihkan untuk maintenance-nya yang sama-sama bisa dinikmati seluruh warga di situ gitu, Pak. ya, Itu aja Pak Yudi, terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak ya, Gani. Ya, makasih Pak Ratu. Mungkin juga nanti bisa dikoordinasikan dengan program CSR mungkin Pak Yudi ya di kami ya, ini ya bisa, mungkin bisa. ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dodi Bapak Rida ya di kami. Izin bertanya bagaimana agar program pengembangan biogas Indonesia ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan, tidak berhenti setelah terbangun saja seperti pada umumnya. Strategi atau langkah apa yang dapat dilakukan? Demikian pertanyaan dari Ibu Dodi. Ya, terima kasih. Maka silakan dijawab. Ya, terima kasih Pak Gagan. Yang tadi sudah saya jelaskan, Pak ya. Jadi yang susah itu adalah merawat. Ya, Bu Ratu juga tadi sampaikan susah itu merawat daripada membuat. Ya, pengalaman kami dari tim Unindra Internasional. itu, ya setelah kita sudah buat, kemudian kita kita tidak pantau lagi, berapa bulan berikutnya tidak ada produksi gasnya. Bahkan masyarakat kembali lagi ke LPG. Saya tanya, Ibu kok pakai LPG lagi? Iya Pak, gasnya nggak keluar. Setelah kami cek, ternyata tidak dipasok gitu. Kotoran sapinya tidak Hmm. dimasukkan. Jadi ya inilah perlunya pengawasan, maintenance. Karena setelah kita bangun itu, kalau bisa ada petugasnya Ibu. Jadi kami di sana petugasnya itu tim Karang Taruna. Jadi Karang Taruna di sana itu kami berdayakan untuk tadi yang dipastikan pasokan gasnya ada, kemudian dipastikan produksi pupuknya ada, dipastikan produksi POC-nya ada, dipastikan semua dapat tersalurkan dengan baik gas-gasnya. Ya, kami di sana petugasnya ada dari tim Karang Taruna. Itu pun bisa dilakukan di Bogor juga. Mungkin ada Ya, Karang Tarunanya diberdayakan,
atau dari PKK-nya atau apanya, pokoknya itu teknisnya koordinasi dengan pihak setempat. Begitu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali nih masukannya Pak Yudi ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan wilayah atau dinas-dinas terkait ya tentang kemungkinan kerjasama eh, dengan baik pihak Unindra atau dengan CSR ya, untuk bisa menjadikan atau mengcopy eh, keberhasilan dari Kabupaten Kebumen Pak ya, yang sudah Ya. Bapak Rektor lakukan di sana gitu. Oke, jika masih ada pertanyaan, kami tunggu. Jika tidak, eh, saya tarik kesimpulan mungkin demikian seperti ini ya Pak Yudi ya. Jadi Silakan, Pak. kajian untuk Tinglab ke-49 ini rencana pengembangan ekowisata ya Pak ya. Ekowisata biogas di eh, atau studi komparasi Kelurahan Jasari Kota Bogor yang ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk pihak Uninda yang telah melakukan tadi ya sudah disebutkan di awal oleh Bapak Yudi, banyak kegiatan pengabdian masyarakat dari para dosen Unindra, terutama memang spotnya saat ini di Kelurahan Hajasari ya, dan Pak Lurah juga hadir tadi saya lihat di Zoom-nya. Eh, Komparasi dengan yang sudah terlihat hasilnya di Kabupaten Kebumen gitu Pak ya. Semoga kita harapkan apa namanya studi komparasi ini dapat dilaksanakan ke depan, eh, perlu dengan perlunya ada kerjasama koordinasi dari pihak-pihak terkait tentunya. Demikian bagi apabila tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup. Tapi sebelumnya bagi peserta dipersilakan untuk mengklik ya di kolom chat itu ada link tree ya yang sudah kami sediakan. Di situ bisa di apa diisi presensi, absen, kehadiran untuk dapat kami buatkan sertifikat kehadiran baik terutama untuk Pak Yudi nanti sertifikat sebagai narasumber. Kemudian untuk peserta juga kami buatkan eh, sertifikat, tapi syaratnya harus mengisi absensi. Jadi sertifikat itu berdasarkan absensi yang masuk ke dalam kami. Kemudian di link tersebut nanti ada juga pilihan untuk melihat sertifikat yang sudah mengikuti tinggal sebelumnya ya bisa dilihat. Semoga ada yang sudah merasa mengisi presensi bisa dilihat sertifikat di acara webinar sebelumnya. Oke, silakan Pak Yudi, kami persilakan untuk sebagai kata penutup atau kesimpulan dari eh, Bapak Dr. Yudi sendiri. Baik, terima kasih Pak. Saya singkat saja Pak. Closing statementnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Demikian Bapak Ibu sekalian, webinar Bapak Rida Kota Bogor yang ke-49 dengan narasumber Dr. Yudi dari dosen biologi Unindra. Saya kembalikan, terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada MC Mbak Siva Mangga. Mangga Mbak Siva. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, kepada para narasumber, moderator, serta kepada seluruh peserta yang telah menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi kita bersama dalam mendorong riset dan inovasi demi kemajuan Kota Bogor. Sebelum mengakhiri sesi, kami ingatkan kepada seluruh peserta Zoom untuk mengisi presensi pada tautan yang tersedia di kolom chat. Saya, Syifa, selaku MC, memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada rangkaian Tinglab selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di lain.
Innovation Award atau yang biasa disebut BIA telah memasuki usianya yang ke-7 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2019. Banyaknya persoalan di masyarakat yang tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Jadi kita tentu mengajak peran serta masyarakat. Nah, disitulah kemudian dia seperti yang sekarang sudah dilaksanakan hampir setiap tahun itu menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa dan bermanfaat. Bogor Innovation Award yang pada awalnya bernama KRIBO atau Kreativitas Inovasi Urang Bogor merupakan ajang lomba inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini adalah Baperida untuk masyarakat Kota Bogor dari berbagai kalangan. Ketika memasuki tahun keempatnya, KRIBO bertransformasi menjadi BIA atau Bogor Innovation Award. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat citra ajang inovasi tingkat lokal agar lebih profesional, berkelas, dan mempermudah integrasi dengan tingkat nasional. Dari waktu ke waktu, BIA berkembang menuju kreativitas masyarakat Bogor yang tanpa batas, dengan peserta yang semakin meningkat dan aturan-aturan yang semakin diperbaiki. Setiap tahunnya selalu menghasilkan inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan yang luar biasa. Kami berharap bahwa dengan penyelenggaraan Bogor Innovation Award di tahun 2026 ini terus menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor, sehingga hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan inovasi yang ada pada masyarakat Kota Bogor terfasilitasi oleh pemerintah Kota Bogor. Bogor Innovation Award atau yang biasa disebut BIA telah memasuki usianya yang ke-7 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2019. Banyaknya persoalan di masyarakat yang tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Jadi kita tentu mengajak peran serta masyarakat. Nah, disitulah kemudian dia seperti yang sekarang sudah dilaksanakan hampir setiap tahun itu menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa dan bermanfaat. Bogor Innovation Award yang pada awalnya bernama KRIBO atau Kreativitas Inovasi Urang Bogor merupakan ajang lomba inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini adalah Baperida untuk masyarakat Kota Bogor dari berbagai kalangan. Ketika memasuki tahun keempatnya, KRIBO bertransformasi menjadi BIA atau Bogor Innovation Award. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat citra ajang inovasi tingkat lokal agar lebih profesional, berkelas, dan mempermudah integrasi dengan tingkat nasional. Dari waktu ke waktu, BIA berkembang menuju kreativitas masyarakat Bogor yang tanpa batas, dengan peserta yang semakin meningkat dan aturan-aturan yang semakin diperbaiki. Setiap tahunnya selalu menghasilkan inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan yang luar biasa.
kami berharap bahwa dengan penyelenggaraan Bogor Innovation Award di tahun 2026 ini terus menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor, sehingga hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan inovasi yang ada pada masyarakat Kota Bogor terfasilitasi oleh pemerintah Kota Bogor.